Gimana nih kalau Ramadan, apakah sama juga dengan saya yang kira-kira kegiatannya untuk single mom di rumah itu semakin Iya, berlipat-lipat? otomatis kan Masak juga? bangunnya lebih awal lah ya. Sahur pastinya. Sahur walaupun biasa juga pagi kan, tapi ini ya mungkin lebih lagi ya karena nyiapin sahur kan. Perlu kebutuhan gizi yang lebih kali ya, Sari ya. Apa itu sugesti ya? Sugesti mungkin ya. Cuman mindsetnya aja gitu. Iya, Oh, iya. ini Ramadan harus heboh gitu ya. Padahal sih sama aja. Nggak ada teman kan, nggak ada istilahnya nggak ada barengan buat ke masjid. Jadi mamanya yang nganterin nungguin. Karena ada beberapa masjid kalau di dekat rumah itu ya full udah jamaahnya ini ya laki-laki kan. Jadi kita nggak bisa ikut sholat di sana. Jadi ya nunggu di parkiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat datang di warahmatullahi podcast wabarakatuh. Rumpi Asik di Ramadan Series bersama saya Sari Winarno. Kita nih teman lama ya, sekampus. Cuman sempet lama nggak ketemu ya, Sari ya? Sempat lama nggak ketemu dan sekarang kita bisa ngobrol bareng nih. Asik Ya, banget. tapi tahun kemarin ya kita intens banget ketemunya ya, 2023 ya 2023 iya. gitu. Gimana Benar. nih kabarnya? Alhamdulillah. Kita nih kan mau ngebahas nih tentang diri kita sendiri nih, Cie. Wah. Sebagai sama-sama single mom nih. Oke. Beranak banyak juga. Itu gimana? 3, 4 ya? Aku 4. 4. Dirimu? 3. Wah, sama banyak. Iya, sama-sama single mom dan kita nih mau saling cerita, mau saling curcol nih guys ceritanya. Gimana nih single mom menghadapi Ramadan bersama anak-anak yang banyak gitu. Dan gak ada yang bantu, jelas dong kita single fighter nih kayak gitu. Gak ada yang bantuin. Kalau aku masih ada ibu. Dirimu? Ada sih tinggal sama adik ya, tapi memang Adik juga kan punya anak. kesibukannya juga masing-masing ya. Ya di Gimana jalan lah. ya? Gimana nih powernya nih sebagai single mom nih, gimana cara ngaturnya nih? Ngalir sih ya, Sari ya. Jadi memang mau nggak mau dikondisikan seperti itu ya dijalanin. Ya kayaknya apa ya? Practice by doing ya. Practice by doing. Memang ya hal itu kalau dipikirin terlalu overthinking kata anak sekarang ya, betul. Overthinking tuh kayak orang nggak nyampe kayaknya ya, secara tenaga, secara kekuatan, secara pikiran gitu-gitu ya. Tapi kalau kita nggak terlalu mikirin gitu, ya udahlah seperti tadi. Iya bisa ngalir aja. Dan itu ternyata bisa loh, gitu. Karena memang kita tidak bisa menduga kekuatan kita, ternyata kita tuh lebih istilahnya lebih powerful ya, lebih inilah keren lah ibu-ibu single mom ini. Dan banyak sih seperti itu. Iya. Ini kegiatannya Nggak cuma kita ya. Kegiatannya apa nih, Nda? Kalau ini sih kerja ya. Saya marketing di Parabola di Kai Vision ya. Terus selain itu saya juga ada kesibukan ngurus ayam ya, berusaha lagi merintis ayam petelur nih. Gitu. Terus sama ya ada sampingan lain. Naik turun nih harga ayam dan telur ya. Betul banget. Tapi sekarang lagi mahal loh. Lagi naik banget. Karena apa? Makanannya juga naik kan. Kenapa makanannya naik? Karena jagungnya katanya sedang kalau ditanya sama tukang jual ini ya, di pakan itu karena jagungnya lagi susah didapat. Oh ya? Karena musim penghujan atau karena apa? Oh ya, nggak banyak yang nanam gitu katanya, gagal panen atau gimana entah gitu. Pokoknya jagungnya lagi langka. Gitu. Sebenarnya pakan ayam itu kan tapi nggak tahu ya kalau ayam petelur ya. Kalau ayam petelur kan ada khusus ya, dia supaya meningkatkan itu produksi telurnya kan ada. Jadi pakannya nggak usah sembarangan. Kayak ayam kampung. Kalau aku aja ya. biar ayam kampung di sela-sela aku mempodcast sih. Tapi tak campur sayur-sayur juga sih, misalkan kayak pepaya terus pokoknya apa yang ada. Terus ayamku tuh sukanya daun salam tuh, Sari. Makanya heran. Kalau dibiarin bebas tuh kan di samping kandang tuh ada itu, aku suka nanam-nanam. Gitu ya, udah habis lah. Kayak kemarin bibit sawi dikasih sama Yuyun kan, tanam-tanam
ditotal-total sama ayam. Oh gitu. Mereka suka sayur-sayur gitu. Ya memang kan ayam itu kan pemakan ini toh tumbuhan aslinya. Oh nanti dirimu bisa mendengarkan ini podcast Rumpi Asik di edisi selanjutnya nih. Kita mau ada di peternakan. Tapi ayam itu ayam bebas merdeka. Jadi disebutnya ayam bahagia. Wah, ayam bahagia. Tapi ini termasuk ayam bahagia juga sih karena ayam petelur tapi nggak dikandangin satu-satu. Itu yang membuat ayam bahagia biasanya. Katanya infonya kalau ayam bahagia itu dia bebas merdeka dan kandungan gizinya tuh lebih bagus. Terus omeganya tuh lebih lengkap di telurnya. Gitu. Jadi kalau ayam yang dikandangin itu karena agak stres juga mungkin ya. Tidak bebas itu katanya sih infonya ini yang saya tahu dari ini ya guru besar profesor di Fakultas Peternakan UGM tuh dia bilang turun sampai 30%. Oh gitu. Dari nilai gizi, protein dan sampai omeganya juga turun. Jadi telur-telur yang beredar di pasaran dan juga daging-daging ayam yang di pasaran tuh ya. Kalau ayam itu dikandangin terus hanya di kandang yang tidak lebar gitu ya, ngepas sempit. Itu biasanya itu ayamnya pengaruh stres. ya. Dan kandungan gizinya juga pasti turun. Iya. Iya sih kalau misalkan aku dibuka tuh ya isi kandungan telurnya itu memang lebih kental gitu ya. Kayaknya biasanya kan kalau putih telurnya ya itu kayak sedikit, kalau ini lebih kental ininya. Lebih kental dan agak banyak ya. Agak banyak gitu. Dan ayam kan nalurinya suka main-main pasir kan, mandi-mandi pasir gulung-gulung ya. Nah itu di ayam-ayam peternak tuh biasanya jarang yang bisa mandi-mandi pasir. Dan lucunya tuh aku baru tahu di sana di peternakan tuh saking ayamnya itu dari kecil itu sudah ditangkar di dalam kandang, dia nggak bisa bertengker. Jadi setiap mau tidur, jadi setiap mau menjelang maghrib itu ditengkerkan satu persatu. Oh, dia jadi nggak bisa sendiri naluri untuk naik pijak-pijakan tuh nggak ada ya, lucu juga ya. Padahal ya kan kalau ayam kan nalurinya langsung dia bertengker, berkokok gitu ya. Ini nggak bisa dia bertengker. Jadi sama dia diajarkan supaya kuat cengkramannya. Itu ditengkerkan. Iya, itu sering naik-naik ke atas kan, itu bangunan kandangnya kan memang ada kayak itu ya, palang-palang gitu. Kadang dari atas tuh langsung lompat ke sini ke emaknya. Aku juga ternak kelinci loh. Oh iya, lucu ya. Ya itulah ibu single mom yang apapun diperbuat nih, kerjaan apapun gitu. Gimana sih menghasilkan? Jadi untuk refreshing juga sih. Iya, satu refreshing. Yang pertama sih sebenarnya untuk mencukupi kebutuhan yang pasti, karena berusaha single mom, menambah anak banyak pula gitu kan. Menambah pendapatannya. Kalau anak banyak otomatis SPP-nya juga banyak gitu kan. Insya Allah rezekinya juga banyak. Amin ya Allah. Nah kayak gitu. Jadi kita ya selama kita ikhtiar berusaha kan pastinya bismillah ya. Pastinya Allah akan kasih jalan ya. Karena mungkin sama Indah sama aku itu pagi pasti udah ribet. Banget. Abis azan subuh banget. Itu sudah dimulai itu. Rempong banget kalau pagi. Kayaknya sampai duduk minum ya sarapan tuh kayaknya nggak sempet deh Sari. Pokoknya udah ngurusin inilah segala macam lah. Apalagi kan masih punya yang kecil ya, sebontot ya. Aku juga umur 4 tahun, 4 tahun nih. Aku 4 tahun setengah kan. Luar biasa tuh. Itu kan kata pagi tuh buat sarapan, ada yang bekal, ada yang apa, kayak gitu-gitu kan. Udah itu sampai ngantar sekolah. Kian kemari. Habis itu pulang dari sekolah kita berberes dulu. Berberes-beres. Gitu, nggak mungkin ninggalin rumah dalam keadaan yang seperti itu, hancur lebur seperti kapal pecah. Pokoknya ya pagi itu ngurus cucian, kakaknya untuk alhamdulillah udah besar-besar, jadi masih ya ada yang bantuin lah ya. Dan emak yang ngurus ini ke belakang, ngurus ayam segala macem kan harus beberes dulu juga kan, harus dikasih makan. Nah gitu. Itu bersih-bersih apalagi kita punya ternak nih yang harus diperhatiin juga. Jadi sebelum pergi bekerja kita harus sudah beres semua tuh ya. Pertama urusan anak itu nomor 1, kedua beres-beres. Kalau bisa masak, sempat masak. Kalau sempet ya kalau sempat, tapi masak. Itu tinggalin makanan biar kita nggak terlalu lelah saat pulang bekerja jam sore gitu ya. Nah itu yang setelah itu baru ngurusin ternak, kita tambahan nih, karena ternak itu mau nggak mau ya untuk
Iya sih, merintis ini merintis sebenarnya. usaha Merintis baru. usaha. Gimana kita dapet pendapatan tambahan ya? Terus gimana nih kalau Ramadan? Apakah sama juga dengan saya yang kira-kira kegiatannya untuk single mom di rumah itu semakin berlipat? Iya, otomatis kan Masak juga? bangunnya lebih awal Sahur ya. pastinya. Sahur, walaupun biasa juga pagi kan, tapi ini ya mungkin lebih lagi ya, karena nyiapin sahur kan. Sahur Nyiapin sahur. masak di pagi itu atau memang angetin aja? Kalau saya sih ngangetin. Eh, Tim menghangatkan Tim makanan, menghangatkan jadi tim ya. tidak masak di sahur. Sama? Kadang-kadang ya ini ya, kalau tumis-tumisan kan cepet Oh iya. ya. Kalau tumis-tumisan saya dadakan harus memang betul, kayak tumis dadakan. kangkung. Karena kan misalnya. anak-anak juga perlu sayur kan. Tapi kalau saya sayur semalam misalnya ada sayur asem atau gitu. mungkin sup atau mungkin Asin. apa itu saya angetin kan gitu. semalam masih ada tuh. Jadi untuk sahur saya angetin aja. Iya. Paling yang saya atur tuh nasi. Nasi biasanya kan habis dimakan malam. Itu Jadi pagi ya. sebelum tidur Itu biasanya. masak Udah masak lagi. Jadi saya nggak mau kaget. Takut pas itu ya telat ya, jaga-jaga kalau telat. pengennya nasinya anget, taunya nasi belum matang. Lupa mencet gimana? Benar pernah kejadian kayak gitu juga. Jadi kalau kok nggak anak-anak tuh saya matang-matang? selalu ingetin kalau pengen buat teh, teh kan biasanya kalau saya teh bukan teh celup ya, saya teh serbuk. Teh tubruk kalau orang Jawa bilangnya, memang Jadi enak. saya dan anak-anak itu tidak penggemar teh celup guys, jadi kita pakai teh itu tubruk teh tadi tubruk itu. ya. Emang enak, beda ya. Emang beda, wanginya kan wanginya beda. enak. Nah itu biasanya saya nawarin ke anak-anak nih sahur pada mau minum teh apa enggak. Kadang-kadang sahur tuh nggak mau minum teh. Males ya kalau sahur tuh enak air putih anget biasanya Iya sih. gitu. Tapi selalu tiap walaupun ini tetap disiapin ya. Saya tanya dulu mau diminum enggak, kadang-kadang kan eman ya nggak iya diminum. sih. mau minum teh nggak sahur gitu kan. Kalau pada mau baru saya buatin sebelum tidur. Pokoknya sebelum tidur saya jam 10 kan tidur tuh udah nyolokin magicom, udah on-onin Udah, gitu, terus udah ngencem apa ya, kok nyeduh ya, apa sih? Teh itu ngencem ya, kalau orang Jawa tuh dincem dulu itu teh Diseduh tubruknya dulu, itu gitu loh dalam teko. Udah nanti bangun-bangun 2:30 atau Udah jam tinggal kasih 3. air panas lagi ya. Kita sudah nggak terlalu ribet ya. gitu Benar kan. sih. Kayak gitu tinggal manas-manasin. Kalau lauk yang goreng-goreng misalnya ada ikan atau telur. Lebih simpel atau sih kalau sahur anak-anak juga, karena apa ya kan, semangat makannya nggak seperti saat berbuka ya. Jadi yang penting terisi. Iya dan, betul. Kadang-kadang malah mereka lebih seneng kayak apa sih yang kayak bubur-bubur buat instan. Gitu. boleh nyebut merek kan Ceh? Oatmeal maksudnya. Oatmeal ya. Oatmeal yang tinggal seduh aja itu kan lebih simpel ya. Anak-anak tuh kalau puasa aku mau makan oatmeal aja gitu. Tinggal mereka. Tapi itu kenyang tuh Sari. Sampai Kalau jadi gini. Jadi kalau oatmeal itu daya serapnya kan lambat ya dia. Jadi lebih tahan lama ininya, kenyangnya di perut. Dia kan perlahan-lahan tuh tubuh menyerap oatmeal. Tapi kalau seperti karbohidrat gitu ya. Ini saya sok tahu banget ya kayak. Kayak ahli gizi gitu ya. Padahal sih bukan gitu loh. Cuma pengalaman aja bahwa kalau karbohidrat tuh lebih berat juga. Jadi membuat kadang badan kita tuh lemes, ngantuk itu karena karbohidrat. Banyak karbohidratnya. Kayak nasi gitu ya, kan berat tuh nasi tuh. Itu biasanya membuat kita tuh jadi gampang ngantuk gitu. Karena jadi malah lemes ya. Kalau ngantuk kan otomatis. Iya. Bener. Jadi saya lebih seneng pakai oatmeal kalau misalnya puasa gitu. Jadi yang lembut-lembut kayak gitu-gitu. Cepet yang sejenis bubur-bubur gitu. Aku seneng banget tuh yang kayak gitu. Dan anak-anak juga seneng. Terus penyerapannya dia lama gitu. Jadi kita tahan lapar tuh biasanya kayak gitu. Itu sebenarnya tips aja. Emak-emak agak males sebenarnya. Tapi kalau ini susu ini enggak? Susu anak-anak, kalau saya enggak. Susu anak-anak buat sendiri-sendiri. Jadi sahur mereka pengen susu ya buat sendiri gitu. Jadi buat masing-masing. Udah gede-gede juga kan kayak gitu. Jadi sahur lebih simple. Kadang kita nyediain kan yang mungkin Indah juga nyediain kayak abon gitu enggak sih? Iya. Ya abon yang cepet lah ya yang
bisa lauk yang inilah. takutnya saya tuh selalu nyediain yang kayak gitu-gitu ndak. Betul. Takutnya nanti misalkan kurang 10 menit kan bakbuk gitu ya. Namanya juga kadang-kadang orang lolos tuh. Tidur. Kadang-kadang saking capeknya kan. Namanya juga apa-apa dikerjain sendiri. Jadi kayak gitu. Jadi sediain hal-hal yang kayak kering tempe. Anakku senang kering kentang, kering tempe gitu. Ya kering tempe, kering kentang sih. Benar. Jadi benar-benar kalau sahur tuh disediain di atas meja gitu ya. Jadi misalnya emaknya masih di dapur, mah aku makan pakai kering kentang aja gitu. Jadi nasi anget, kering kentang udah selesai. Kadang nasi abon, jadi moodnya mereka aja deh. Ya, yang penting mereka mau tetap sahur. Soalnya yang gede-gede juga biasa puasa Senin Kemis kan. Iya, jadi gitu. udah nggak kaget. Jadi kalau puasa Senin Kemis pun, kenapa ya? Saya juga akan bertanya nih guys, kenapa ya kalau puasa Ramadan kita tuh heboh ya? Masalah persiapannya sahur ya. Kayaknya perasaan kalau kita puasa sunnah Senin Kemis, apa yang tengah bulan tuh, Yamul Bid ya? Ayamul Bid, itu kan tiap bulan kita puasa 3 hari gitu kan guys. Nah itu kayaknya biasa aja dan itu juga sekeluarga gitu loh. Maksudnya anak saya malah kalau di kamar nyediain termos, air minum, roti, udah. Sahurnya cuma itu. Jadi, mah aku besok puasa gitu, anak-anak bilang gitu. Oh iya, besok soalnya Senin atau Kemis gitu ya. Aku mau puasa, oh ya nggak apa-apa gitu. Terus dia nyediain sendiri sahurnya. Pokoknya dia nggak keluar kamar gitu intinya. Cuman ya namanya anak-anak remaja zaman sekarang ya, malas untuk keluar kamar kayaknya. Nah itu dia nyediain, entah dia buat susu atau enggak, saya nggak ngerti. Yang saya tahu dia nyediain tumbler sama roti aja. Tapi kenapa kalau Ramadan jadi heboh ya? Persiapannya kayaknya borong-borong apa gitu ya kan, kita sering. Oh iya, bener kan? Kalau coba nanti kita lihat ya, gitu loh, pasti begitu gitu loh. Sepanjang Ramadan itu heboh belanjanya banget. Kayaknya orang balas dendam makan. Padahal kalau puasa-puasa biasa nggak seperti itu gitu loh. Berbuka juga biasa aja. Kalau puasa sunnah itu, kenapa kok puasa wajib jadi kayak ya gitu. Apa aja mau dibeli. Karena momennya mungkin setahun sekali ya. Mungkin ya. Ya. Jadi kayak spesial ya. Betul. Persiapkan ya. Secara fisik kan kita juga ya udah persiapan. Karena itu sebulan penuh kita otomatis kita genjot juga ibadahnya, kita kurang tidur ya. Terus ya persiapannya ya perlu kebutuhan gizi yang lebih kali ya, sorry ya. Apa itu sugesti ya? Sugesti mungkin ya. Cuman mindsetnya aja gitu. Oh ini Ramadan harus heboh gitu ya. Padahal sih sama aja. Antara puasa wajib dengan puasa sunnah itu sama. Sebenarnya ya sama-sama puasa dari subuh sampai maghrib kok. Jamnya sama. Jamnya sama. Jam sahur sama bukanya sama. Sama. Kenapa bisa ini ya? Meresponnya beda gitu. Ini kan Indah ini ya, anak 4 nih. Anak 3, aku yang 4 ya. Aku yang 4, Indah 3. Nah, itu selama bulan Ramadan itu nge-manage anak 3 itu kayak gimana sih? Siapa tahu bisa berbagi tips sama aku yang puyeng. PR itu bangunnya sih ya. Nah, sama dong. PR banget itu. Walaupun mereka nyalain alarm, tetap alarm dari suara emaknya yang harus ngebangunin nih. Ini ya guys, emaknya lembut banget. Kalau saya jelas ya Mas gitu. Kalau saya udah langsung pakai 7 oktav tuh langsung. Iya, anak saya juga gitu. Dia udah pasang alarm. Udah bunyi alarmnya sih alarm yang keras ya, maksudnya yang kring gitu ya. Itu bisa dia itu nggak bangun, tapi di kamar, kan kamar kami itu sebelah-sebelahan apa seberang-seberangan gitu ya. Itu bisa yang kedengaran di kamar seberang loh, terus dia nggak bangun. Dan saya harus gedor-gedor itu tiap hari kok saya bangunin subuh. Jadi mulai ngaji-ngaji itu saya udah mulai ini nih. Mungkin sama kali ya. Sama. Jadi sebelum azan subuh saya udah mulai gerilya dari kamar ke kamar nih, karena anak saya tuh 4 orang kamarnya sendiri-sendiri. Berarti kayak itu kayak kos-kosan ya. Gedor-gedor satu, Mas bangun Mas, Mbak bangun gitu. Padahal mereka udah pasang alarm. Memang sih pas dikasih tahu, Nak
pasang alarm ya, jadi subuhnya nggak telat gitu. Iya mah benar pasang alarm, tapi nggak bangunnya Iya, itu loh. butuh ini ya, disatroni sama emaknya juga ya. Itu juga jam malam berlaku nggak sih Indah di tempatmu? Maksudnya kita suka Mas tidur, Mbak Oh tidur iya gitu. benar, karena ya sekarang Kan anak-anak, kedengeran tuh. harus Mereka diingetin lagi dulu. nonton atau lagi nge-game gitu kan kedengeran ya. Iya. Tapi Jadi sekarang tetap mereka harus pinter sih diingetin. pakai Pakai headset. headphone. Tapi tetap sih diingetin. Mm-mm. Ayo udah malam besok subuhnya ini susah dibangunin, biasanya gitu sih. Ayo bang, udah waktunya tidur gitu ya. Jangan sampai besok subuh telat bangunnya, gitu sih. Tetap diingetin, walaupun sudah gede-gede ya. Iya, kita kayaknya nggak berhenti dari kecil sampai gede juga ngingetin terus ya. Nih makanya guys, nih sebagai ibu nih, sebagai single mom, sebagai single fighter yang nggak ada pasangan, ngurusin anak 3 gitu ya, itu luar biasa effortnya. Karena Iya apa? sih. Kita tuh sebagai tulang rusuk itu juga jadi tulang punggung. Iya benar. Sebagai ayah juga sebagai ibu. Dan tidak ada untuk berbagi ini ya, berkeluh kesah sih ya. Iya, untuk sharing sharing cerita aja nggak ada. Kan kita sebenarnya perempuan tuh hanya butuh teman Didengarkan, cerita, didengarkan dan butuh teman cerita. Itu nggak ada. Terus apalagi yang berbagi tugas semakin tidak ada. Ya kalau ada pasangan masih enak ya, masih berbagi, kamu ngingetinnya sana, aku ngingetinnya sini gitu ya. Masih jadi pendekatannya sebenarnya lebih enak kalau ada pasangan sih jujur ya. Karena kita nggak random banget yang kalau sendiri kan kayaknya kok jam 10 pada belum tidur ya gitu. Biasanya kita gedor satu-satu, Mas bangun, Mas tidur, ayo tidur, besok subuhannya telat gitu. Mbak ayo tidur, masih nugas mah, ya tugasnya selesai langsung tidur ya, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya ada pasangan masih mending bagi tugas gitu ya. Kita masih bisa masuk kamar, masih bisa ngelus-ngelus anak. Ini udah kayak untuk ngelus mereka cuma sambil lewat, ayo tidur. Cuma begitu toh. Kadang-kadang kita malah yang tidur duluan kan. Betul. Saking capeknya udah Seringnya begitu. blak gitu. Seringnya begitu. Apalagi masih ada yang kecil kan. Iya, Aku juga masih ada yang 4 tahun tuh. Pasti udah. Si 4 tahun ini tidur, aku juga udah mulai Ayo mah tidur mah. Udah minta kelonin ya masih yang ngelonin tidur duluan biasanya. Dan itu karena besok pagi kita sudah hiruk pikuk ya, karena semuanya dikerjakan sendiri, dari ngurusin itu bangun subuh, bangunin anak-anak subuh, habis itu ngurusin bekal, ngurusin sarapan, nganter sekolah, nganter yang paling sekolah, kecil kan masih. habis itu ke pasar dulu. Kalau saya tuh habis nganter sekolah ke pasar, habis ke pasar biasanya saya ngasih pakan ternak atau enggak ngasih masakin anak-anak, nyimpen untuk mereka bekalnya atau untuk sorenya nanti gitu ya. Habis itu baru saya ngerjain kerjaan gitu. Tapi kalau anak-anak pulang sekolah jam berapa tuh? Anak saya yang kecil, paling kecil full day. Oh, full day. Pulang-pulang jam 4. Kalau berarti yang sudah di sana semua yang ya, kayak SMA juga after asar, setelah sholat asar dulu di sekolah, baru dia pulang. Tapi dia ngontel, goes sekolahnya. Kalau yang nomor 2 antar jemput. Walaupun udah gede karena dia ada spektrum autis ya gitu. Jadi saya nggak mengizinkan dia untuk mengendarai motor sendiri walaupun dia udah usianya cukup gitu. Saya nggak izinkan karena khawatir kan, jadi antar jemput. Kalau yang nomor 1 udah motoran sendiri. Kalau ini berangkat sih biasanya yang nomor 1 sama nomor 2 bareng ya. Kakaknya kan nganter yang nomor 2, nanti nganter yang bungsu kan lumayan jauh sih. Dari Maguwo ke rumah Tapis bilang di Jalan Magelang kan lumayan ya. Itu nanti baru berangkat kerja. Biasa kan sebagai marketing parabola kan juga muter. Tiap hari kan tetap muter ya nawar-nawarin ini ya, produk marketing kan, sales kan. Ya muter-muter lah ya ke mana? Ke rumah pelanggan, follow up pelanggan ya biasalah, panas-panasan. Nanti siang yang bungsu kan jam 1, jadi nanti istirahat jam, ya namanya kalau di lapangan nggak ada jam istirahat ya. Jemput nganter pulang ya, terus muter lagi ya ke toko-toko elektronik, ke guest house ya buat nawarin pemasangan parabola.
Ya lumayan, jadi memang seharian itu di luar. Ini udah berapa Ramadan nih nggak ada pasangan? Sampai lupa nih. Ya udah 7 tahun lebih kali Sari. Oh 7 tahun lebih. Nggak berminat untuk mencari pasangan lagi nih Bu Indah? Ya Langsung dijalanin aja ditembak ya. langsung. Ya dijalanin aja lah. Gitu ya? Sekarang. Atau sudah nyaman sendiri? Ya saat ini memang dipaksa untuk sendiri ya. Ya. Emang kadang dikondisikan. seperti itu naik turun ya? Maksudnya sometimes kita udahlah nggak usah, pengennya begini aja, kayaknya nyaman aja sama anak-anak gitu ya. Ribet nanti kalau ada pasangan lagi gitu ya, ribet gitu. Tapi kalau udah kayak timing Ramadan terutama ya, Lebaran atau enggak saat anak-anak itu mulai sekolah atau ajaran baru gitu ya. Itu loh yang itu yang kayak gitu-gitu tuh kayak butuh temen sharing. Itu karena kan menentukan sekolah anak-anak itu nggak semudah itu ya. Kita banyak pertimbangan lah ya. Itu kadang-kadang dibutuhkan untuk apa ya, sharing itulah ya Sari ya. Kadang itu yang rasanya ada yang hilang. Iya kan? Betul. Ya. Jadi kalau yang untuk hal-hal lain yang sehari-hari sih sepertinya kita sudah biasa aja, B aja. Tapi saat momen-momen tertentu atau momen-momen yang spesial terutama untuk anak-anak gitu ya, entah tuh Ramadan kita juga butuh loh orang yang membantu membangunkan sahur, orang yang bantu anak-anak terawih ya, anak-anak untuk beribadah. Kita butuh itu imam keluarga gitu ya, untuk istilahnya meningkatkan kualitas ibadah makmum ini gitu ya, saya dan anak-anak. Itu ada sosok yang hilang ya. Kita perlu sandaran seperti itu ya. Tapi ya itu tadi kalau naik turun kalau saya. Kalau anak yang perempuan kan mungkin bisa ini ya, kita bisa kasih contoh ya, misalkan dalam ibadah kan. Tapi untuk anak laki-laki, masalah anak laki-laki, kalau anak perempuan katanya oke lah, kita bisa handle karena kita seorang wanita, kita seorang ibu walaupun single gitu ya. Tapi kalau anak laki-laki ini dia mulai ada kebutuhan-kebutuhan terutama ibadah. Kayak sholat Jumat terutama ya. Jumat, iya. Gimana dah? Ayo kita sharing dah. Selama ini sih ya, misalkan nggak perlu ya. Ngapain? Kalau di sekolah kan otomatis di sekolah ya, tapi saat libur di hari Jumat, misalkan ada libur di hari Jumat tuh, yang otomatis nggak ada teman kan, nggak ada istilahnya, nggak ada barengan buat ke masjid. Jadi mamanya yang nganterin, nungguin. Karena ada beberapa kalau di dekat rumah itu ya full udah jamaahnya ini ya laki-laki kan. Jadi kita nggak bisa ikut sholat di sana. Jadi ya nunggu di parkiran. Gitu. Tapi tahu lah ya, maksudnya orang-orang ini nungguin anaknya. Iya gitu tahu lah. Yang jelas dia kan butuh contoh. Itulah yang betul, butuh figur, butuh jadi, contoh. Bener kok. Masalahnya kita mendidik anak-anak untuk terutama beribadah ya, itu nggak bisa dengan kata-kata. Nggak bisa, harus dicontohkan. Betul, harus dengan perilakunya kita. Nah, ini karena ibunya ini berjilbab. Jadi anak-anak tuh kadang-kadang bingung, yang masih seperti anak saya yang paling kecil nih, Muhammad gitu loh. Dia tuh karena tidak ada figur ayah, tidak ada figur bapak, jadi dia kadang ngeliat ibunya berjilbab dia ikutan. Itu yang saya takutin. Makanya saya fullkan gitu, full day kan, karena di full day di sekolahnya gitu. Dia ada teman laki-lakinya banyak gitu. Terus gurunya juga ada yang laki-laki gitu. Jadi dia bisa mencontoh bahwa kalau sholat itu laki-laki itu pakainya kopiah, pakainya sarung seperti itu. Secara beda. Fisik, Dia beda, bisa membedakan. Oh ini teman saya yang perempuan seperti ini. Oh teman saya laki-laki seperti ini. Oh tandanya mamah di rumah tuh seperti teman saya yang perempuan. Dia sudah mulai bisa membedakan gitu ya. Kayak gitu. Ini benar ini PR banget yang. Terus kalau ini tarawih juga, nah gitu kan beda ya. Masalahnya kan Indah ini juga anak laki-lakinya bungsu ya. Jadi cewek pertama, cewek kedua, terus baru bungsu yang cowok dan sendiri gitu, pula. Jadi kadang ayo dia kan sekarang udah nggak mau dipanggil dipanggilnya Mas, karena udah
SD kan, dia bilang kalau dipanggil sekarang Mas ya Mah, jangan Dek lagi, kan udah besar. Nah itu, tapi kadang-kadang ya karena dia bungsu ada manjanya lah, tak suruh ini di softnya laki-laki kan. Kadang mau kadang enggak, jadi sampai tak titipin Sari ke bapak, Pak titip anak saya ya Pak ya. Itu tapi kan takutnya dia ini ya, namanya masih anak-anak ya, yang lari ke sana kemari, kadang keluar gitu kan. Tapi kalau dititipin, oh ya ini ada mamanya di belakang, jadi nggak khawatir gitu. Dan saya tuh lebih ini ya, lebih agak di ini anggaplah beruntung tuh ya, karena saya ada adik laki-laki, ada omnya. Walaupun omnya juga sendiri sibuk bekerja ya, kadang nggak ketemu juga kayak gitu. Adik saya, alhamdulillah adik saya tuh laki-laki semua dah. Jadi dia bisa jadi figur ayah lah sementara untuk anak-anak saya, terutama betul. Anak saya yang kecil gitu ya. Jadi masalah-masalah kalau ada pas ada adik saya ada tuh ada azan pasti ayo azan maghrib gitu. Kayak gitu-gitu ngingetin ponakannya juga kayak gitu. Terus kalau Jumatan pas dia di rumah biasanya juga dia ngajak-ngajakin gitu, ayo Jumatan gitu. Tapi untungnya anak saya yang kecil ini karena sekolahnya full day, dia kan ikut sholatnya tuh sampai asar ya. Maksudnya ikut-ikutan aja karena dia masih 4 tahun kayak gitu. Jadi ikut-ikutan ngaji, TPA gitu, ikut-ikutan sholat. Dia jadi paham, oh kalau ngaji, kalau sholat ya laki-laki pakai baju koko, pakai kopiah kayak gitu, nggak pakai rok gitu, rok gamis kayak gitu. Dia mulai paham seperti secara itu. fisik berbeda ya penampilannya. Secara fisik berbeda, tapi tetap itu PR yang luar biasa yang Jumatan, tarawih yang kayak gitu. Ntar sholat Id juga bingung kan, karena usianya tanggung. Udah dibawa ke saf perempuan kok udah kegedean. Tapi kalau dia disuruh ke saf laki-laki kok masih kecil banget. Sendirian dia celingak-celinguk tuh pastinya kayak gitu. Kita pun juga pasti khawatir segitu banyaknya orang kalau Idul Fitri, Idul Adha kan. Kalau pas ada adik datang sih ini ya, alhamdulillah ada temennya. Tapi ini kan nggak, tentunya kan kalau jauh pasti keluarga yang di sana dulu kan yang di benar. Gitu ya, tapi ya gimana ya, sudahlah mengalir saja lagi seperti ini. Mau apa dikata? Sudah dikondisikan apa seperti daya, itu ya. Tapi ya itulah kekuatan perempuan itu, ada aja jalan keluarnya ya. Ya itu yang bungsu aja kan dibawa bolak-balik ke Solo dari umur 3 bulan. Waktu itu kan kerjanya masih di Solo ya. Ya alhamdulillah kuat, tiap hari bolak-balik Jogja Solo ya, semua kan sudah dikondisikan. Karena dulu kantor dulu apa kerjanya sekarang? Dulu kan kerjanya di Solo, jadi memang sudah ditempa dengan keadaannya. Memang dari kecil sudah nggak ada bapaknya. Ya, dari lahir sudah nggak ada. Sudah dari lahir sudah nggak ada bapaknya. Jadi memang sudah, ya begitulah. Ya, alhamdulillah dengan segala keadaan. Disyukuri ya. Alhamdulillah. Walaupun si PR ini ya, si bungsu ini karena kakaknya laki-laki, kakaknya juga perempuan semua. Di rumah itu dominan perempuan. Jaraknya juga jauh kan. Anaknya adik juga perempuan yang tinggal serumah. Waduh, dia laki-laki sendiri. Iya. Luar biasa. Kalau pas lagi omnya datang ya ada temen ya, kayak sholat Jumat. Luar biasa, tapi kan itu jarang. Kalau di tempat saya masih full laki-laki. Kan kakaknya 2 laki-laki. Si adik ini ya, kakaknya 2 laki-laki. Terus masih ada omnya juga, terus masih sepupunya ada yang laki. Jadi figur lakinya tuh masih dia seliwar-seliwar ya? Masih dilihat, walaupun kakaknya ya modelnya gitu ya, namanya anak sekarang ya. Gitu loh, kalau dititipin adik masih agak susah gitu loh. Apalagi jaraknya jauh tuh. Mas titip adik gitu misalnya. Ya jaraknya jauh, sama kakaknya atasnya 13 tahun kalau saya. Ini jarak berapa tahun? 8 tahun sama yang nomor 2. Oh masih 8 dan tahun. Anaknya kan termasuk yang aktif, senengannya main bulu tangkis, terus main bola di luar, main layangan. Wah kakaknya kan ya gitulah. Capek nih. Kalau udah pegang HP kan udah mager ya. Iya benar. Jadi sama sudah itu PR banget ya. PR. Itulah terpaksa makanya. mamanya kalau pas lagi libur ya nemenin main layangan, main bulu tangkis ya. Ini kalau ini kan Ramadan ya sekarang kita ya. Kalau lagi Lebaran ada ini juga nggak sih, beban nggak sih, ditanya-tanya nggak kapan nikah gitu, nggak? Enggak sih. Enggak ya. Lebih nasihatnya itu sekarang
ya dimudahkan dalam mendidik anak, gitu. membesarkan anak. Tapi nggak ada pertanyaan dari keluarga besar? Enggak sih sejauh ini. Kalau enggak. misalnya lagi silaturahmi. Enggak Oh berarti sih. aku yang masih ditanya-tanya ya? Iya, itu kapan? Iya. Kapan? Iya, balik seperti dulu. Seperti waktu dulu. masih bujang. Seperti single ya. Waktu masih single. waktu belum nikah ya. Cuman saya kan langsung bilang, oh saya kan single mom, bukan single woman, beda. Kalau single woman dia nggak benar-benar nggak punya siapa-siapa, tapi kalau single mom saya punya anak. Ada yang nemenin, ada yang tidak sendiri-sendiri ya. amat. Ada gitu. yang dipikir, ada yang nemenin. Ya. Itu pertanyaan kalau lebaran tuh saya sekarang. Kalau kumpul keluarga besar. Betul. Ya. Kalau silaturahmi keluarga besar langsung ditanya, kapan nih Mbak? Gitu. Kapan apanya? Melepaskan gitu. status. Saya masih betah dengan kesinggelan saya. Ya. Kalau sudah lama itu ya Sari, rasanya itu gimana ya? Ya di waktu-waktu tertentu kita merasa oh ada sesuatu yang hilang ya. Tapi kalau udah dijalani bertahun-tahun gitu, udah terbiasa kali ya. Jadi gimana ya? Cara ngomongnya juga susah tuh. Apalagi Indah ini dulu bapaknya anak-anak ini orang luar nih, orang Itali ya. Ini apa? Jadi bukan Italia langsung ya. Iya, tapi maksudnya unsur Italianya karena anaknya Indah ini mix banget mukanya, wajahnya tuh benar-benar cantik yang Indonesia, Itali ya, gitu, Eropa gitu ya wajahnya. Itu wajahnya Eropa banget, jadi ya mau nanti mencari yang Eropa lagi atau Asia. Karena ini Sari kan udah 2 kali ini ya, jadi rasanya ya gitu deh. Susah diungkapin dengan kata-kata ya? Dibilang trauma enggak, tapi kalau enggak kayak orang males, kayak orang trauma juga. Ada pemikiran nanti begini, nanti begitu gitu ya. Ada rasa khawatir seperti itu. Ada rasa khawatir. Jadi antara itulah tengah-tengah. Dia bilang galau enggak juga gitu, B aja gitu. Dibilang sepi enggak juga, banyak anak-anak. Banyak anak-anak. Malah ini ya rame. Iya, rame. Benar. Kalau udah ngumpul itu ada aja nanti rebutan cerita. Pasti. Ini kakak ini loh, orang adik mau cerita. Nanti giliran kakaknya, adik ini loh, orang kakak lagi cerita. Pasti ya itulah semuanya mau cerita ke mamanya gitu loh. Jadi rebutan. Luar biasa ya kalau lagi kumpul. Pas makan malam mungkin ya. Sama mau tidur. Oh, sama mau tidur. Biasanya seru, gitu. Kalau saya udah tutup kamar semua tuh. Gitu. Ada di kamar masing-masing. Kumpul. Ini kayak seru banget nih guys, kita cerita-cerita tentang single mom ya, dengan anak yang tidak sedikit lah gitu ya, cukup banyak gitu. Tapi ternyata kita bisa melewati hal tersebut ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi dan menjadi support untuk single mom di luar sana gitu ya, bahwa kita jangan tidak takut. Sendiri. Bener, kita tuh tidak sendiri, kita tuh ada anak-anak, kita juga ada lingkungan yang mendukung gitu. Ada keluarga juga seperti itu. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah punya kegalauan yang terlalu dalam, jangan pernah punya overthinking juga kayak gitu ya. Jangan pernah merasa putus asa ya. Iya, jangan merasa juga aku kan lemah, aku nggak bisa sebagai ibu juga, sebagai ayah juga, atau aku kan juga nggak bisa ya sebagai ibu rumah tangga juga, tapi aku sebagai wanita karir juga. Jangan punya pikiran seperti itu. Ayo gaspol aja deh. Bener, gaspol Bismillah aja. Berbuat yang terbaik. Bismillah bahwa kita sebagai tulang rusuk itu bisa juga menjadi tulang punggung. Semua sudah dikondisikan ya. Semuanya sudah dikondisikan. Allah tidak akan menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Itu aja dipegang. Oke, jadi kalau diuji seperti ini ya insya Allah kuat. Insya Allah dikuatkan. Oke guys, yang mungkin ingin nanti bertanya-tanya tentang single mom terhadap kita berdua gitu ya. Single mom 1, single mom 2. Yang ini lebih senior dari saya karena dia udah 7 tahun. Udah lama nih. Jadi malang melintang asam garamnya sudah banyak banget ini Bu Indah ini. Boleh loh nanya-nanya, mungkin nanti nanya gimana cara bagi waktunya nih. Boleh tanya atau enggak yang
punya pengalaman atau punya ibu orang tua single atau punya keluarga single juga boleh komen di situ. Oh, keluargaku begini, oh ibuku begini, kalau budeku single mom begini atau apapun. Boleh komen-komen aja di YouTube Rumpi Asik, di IG, TikTok, FB Rumpi Asik. Kita tunggu kita nih saut-sautannya gitu. Tapi jangan lupa juga ya untuk subscribe, share, like dan komen di YouTube Rumpi Asik tentunya. Oke guys, terima kasih ini juga Bu Ada Indah. satu lagi, Sari. Apa? Ada tambahan Oh, pula. ini Seru banget deh kamu. Kayaknya ketagihan ngomong sih orang Tadi- kalem ini. Tadi lupa tuh Apa yang tuh? susu almond belum disinggung. Oh gitu. Ini juga mau ini apa promo dagangannya juga. Boleh, Ya, silakan. Iya, jadi selain itu ya tadi yang marketing parabola, terus juga usaha merintis ayam, petelur juga ada. Ini bikin susu almond nih. Wah, luar Bagus biasa. banget nih buat ibu yang sedang menyusui. Terus itu kan lemaknya kan bagus ya, almond itu. Jadi boleh dicoba. Juga saya bikinnya kan pakai kurma ya. Jadi tidak ada gula. Jadi baik untuk segala usia. Oh gitu, aman. Gitu aman. Jadi ini yang mumpung di bulan Ramadan nih ya. Iya, bagus banget Bagus tuh. banget tuh untuk berbuka dan sahur. Dengan Iya. susu almond, Iya. susu almond kurma. Oh gitu ya. Bisa pesen dengan Bu Indah ini. Boleh. Nanti kita sertakan. Boleh komen nanti di Rumpi Asik nih. Bu Indah bisa dihubungi di nomor mana ya? Nanti kita Oke. japri-japrian. Kita Boleh. inbox PM. Oke guys. Ini kan juga menu yang cocok buat puasa Oh ya. betul banget. Oke guys, kita nantikan juga episode menarik berikutnya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik. Selamat berbuka puasa guys. Selamat berbuka puasa.